Halo sahabat Real, ketemu lagi dengan aku Lucy. Dan ketahuan deh ya bahwa hari ini aku bikin beberapa video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Real. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah gimana sih cara damai dengan diri sendiri atau damai dengan keadaan. Nah, ini sebenarnya berlanjut loh dari bagaimana cara kita mengenali diri sendiri, gimana cara kita jujur sama diri sendiri, dan kemudian bagaimana caranya kita berdamai dengan diri sendiri dan keadaan. Yes, diri kita dan keadaan atau situasi di sekeliling kita adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kok bisa sih? Yes, karena kita ini adalah energi. We are all energy, dan kita satu dan terhubung, saling terhubung. Kadangkala kita nggak menyadari loh, kejadian yang kita alami pada hari ini sebetulnya adalah dari hasil magnet atau daya tarik menarik dari pikiran yang kita ciptakan, dari pikiran-pikiran yang pernah kita munculkan, dan secara emosi begitu sangat intens, sangat dirasakan sehingga hal itu terjadi. Nah, sekarang gimana sih caranya berdamai dengan keadaan ya, atau situasi-situasi yang menurut kita tidak nyaman atau sulit. Nah, kita harus punya kerangka berpikir, pola berpikir atau mindset yang memberdayakan diri kita dulu. Aku nggak pengen menggunakan istilah positif ya, karena istilah positif itu juga akan menjadi hal yang relatif, tetapi aku lebih suka dengan istilah memberdayakan. Artinya adalah ketika kita mampu untuk mengatasi segala hal di dalam diri kita, ketidaknyamanan diri kita mampu damai, tenang, happy. Nah, itu artinya kita berdaya, kita mampu produktif, kita mampu kreatif, dan terus move on gitu ya, jalan. Nah, itu artinya kita sudah mampu memberdayakan diri kita sendiri. Nah, situasi-situasi atau keadaan-keadaan di sekitar kita yang terjadi dan tidak nyaman, atau kita anggap sulit, atau kita anggap menantang sekali, kalian harus punya pikiran satu hal dulu, bahwa segala kejadian atau situasi itu sesungguhnya memiliki konten, memiliki rasa, memiliki persepsi setelah kita yang memberikan rasa, setelah kita yang memberikan respon, setelah kita mengolah di dalam pikiran dan otak kita berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi. Contoh, kita bilang setiap kita melihat api kita akan merasa panas karena kita dulu pernah mendapatkan satu informasi bahwa api itu panas, dan setiap kali kita melihat api yang sangat besar, kita akan merasa harus menghindari karena kita pernah mendapatkan pengetahuan atau informasi janganlah bermain api. Nah, kira-kira seperti itu ya sahabat Real. Nah, artinya ketika kita sudah beranjak dewasa, maka janganlah pernah berhenti untuk belajar. Belajar terus dan menggali terus ya apapun yang ada di sekeliling kita, yaitu pengetahuan-pengetahuan terutama yang bisa membuat diri kita lebih berdaya. Bagaimana cara mengelola pikiran, cara mengelola emosi, cara mengendalikan diri, dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah loh, sejak pandemi yang saya amati, banyak sekali sekarang source-nya yang bisa kalian akses dengan sangat mudah dan bahkan dengan biaya yang terjangkau dan bahkan gratis. Nah, juga kalau kalian subscribe di channel aku, insya Allah aku akan menghadirkan banyak video-video yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, yang mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk lebih memberdaya diri ya. Dan lanjutnya adalah ketika kita menghadapi sebuah kejadian dan situasi yang kurang menyenangkan, maka coba tilik lagi, sadari ini yang sedang berkata, yang sedang memberikan penilaian terhadap kejadian dan kenyataan atau situasi tersebut siapa? Pikiran saya, emosi saya yang seperti apa? Nah, ketika kalian sudah menyadari apa yang kalian berikan atau kalian reaksikan, kalian responkan terhadap kejadian dan situasi tersebut, maka kalian sudah mulai mengambil kendali atau mengambil alih terhadap si pemikiran dan perasaan itu. Kemudian kalian bisa deh mengolah-olahnya. Kenapa sih kamu punya pemikiran seperti itu? Kenapa sih muncul perasaan seperti itu? Dan tanyakan lagi, oke,
kalian ini adalah hanya perasaan dan pikiran, dan aku adalah pengendalinya. Sekarang aku ingin melihat bahwa kejadian itu menjadi sebuah kejadian yang bisa menghibur atau memberikan manfaat atau memberikan ilmu atau hikmah buat saya. So, saya akan mengubah pikiran saya menjadi, nah terus gimana cara mengubahnya? Kalian bisa menggunakan beberapa sudut pandang dari terhadap kejadian tersebut. Nah, berbagai sudut pandang itu bisa dilihat loh, karena kita nih punya angle 360 derajat, katakanlah seperti itu. Nah, di dalam konteks kejadian atau peristiwa, kita bisa menggunakan dari berbagai sudut pandang. Kalian boleh menggunakan sudut pandang agama atau keyakinan kalian, nilai-nilai hidup kalian, atau mengambil dari sudut pandang peran-peran sosial kalian misalnya, atau peran-peran individu yang sedang kalian jalankan, entah itu menjadi anak, entah itu menjadi orang tua, menjadi siswa atau siswi, atau apapun yang sekarang kalian sedang sandang, yaitu peran ya di dalam pribadi dan sosial. Atau kalian juga bisa mengambil sudut pandang dari kalian bisa berempati dengan orang-orang yang terlibat di dalam kejadian atau peristiwa tersebut. Atau istilah populernya adalah memasang kaki ke dalam sepatu orang tersebut. Setelah kalian ingin tahu apa sih yang ada di dalam pikiran mereka, apa sih yang dirasakan oleh mereka. Nah, dan berikutnya tips yang sering saya bagikan buat klien-klien saya, yaitu jika kalian ya, terutama kalian sulit untuk menolak, kalian sulit untuk tegas, kalian gak enakan, atau kalian justru lebih mementingkan kepentingan orang lain, kalian bisa kok dengan cara memberikan prinsip bahwa aku di dunia ini adalah untuk membantu. So, ketika kalian memiliki prinsip atau mindset seperti itu, kalian sudah menaikkan energi kalian lebih tinggi dibandingkan orang di sekitar atau di hadapan kamu atau terhadap situasi dan kejadian yang ada. Nah, ketika kalian melevel up energi, perasaan dan pikiran kalian, insya Allah semua akan berjalan beriringan, akan saling mendukung, meningkatkan, membuka pemikiran dan hati kalian menjadi lebih mekar, memiliki banyak sekali terbuka gitu ya, solusi-solusi alternatif dan berbagai hikmah atau pengetahuan-pengetahuan, keterampilan dan ilmu-ilmu yang akan membantu kalian untuk lebih berdaya. Nah, itu aja tips dari aku. Kalau kurang jelas boleh ya hubungi aku di WA aku di 0857 0110 1997, atau boleh juga lewat DM di Instagram aku IG @luciapw, bisa lihat di sini, dan atau di Facebook aku Lucia Pansilawati Ningsih, kalian bisa juga inbox. Oke, sampai jumpa di beberapa platform, atau semoga kita bisa berjumpa ya. Sampai jumpa, salam sehat, bahagia.